Halo sahabat, salam jumpa, salam sehat. Marilah kita awali hari ini dengan doa yang didasarkan pada bacaan hari ini. Doa pagi. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, Paulus mendasarkan kesaksiannya pada penggenapan perkataan para nabi mengenai pembunuhan Yesus maupun kebangkitannya. Pada Yesus janjimu sudah digenapi. Kebenaran dan kesetiaanmu nampak dalam penggenapan janji. Engkau adalah benar, apa yang diramalkan oleh para nabi sebelumnya dalam Mazmur-Mazmur dan dalam Kidung hamba Yahweh, semua terjadi seperti dituliskan. Engkau adalah setia pada janjimu bahwa engkau akan membangkitkan nabi besar seperti Musa dan kidung-kidungan Mazmur tentang imam agung dan raja yang darimu, semua nubuat tentang Mesias sejak Daud, semua terpenuhi utuh dalam diri Yesus, dengan peristiwa sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Atas dasar itu semua, Paulus minta agar orang Yahudi bertobat dan percaya kepada Yesus. Bapa, pada Yesus, jalan kebenaran dan hidup itu satu. Yesuslah jalan pewahyuan Bapa, pengejauhan kebenaran, yaitu kebaktian yang sejati dan kehidupan, mengenal Engkau dalam Sang Putra. Kami menggambarkan proses ini berturut-turut, tetapi kenyataannya, sekali kami menerima Yesus sepenuhnya di dalam hidup kami, tujuan hidup kami segera tercapai. Sebab menerima itu menerima pewahyuan-Mu, hingga orang yang melihat Yesus juga melihat dirimu. Pada Yesus ada kebenaran karena Ia mengajarkan dan menjelmakan dalam dirinya kebenaran mutlak, yaitu kebaktian dalam roh, seperti dikehendaki dan berkenan kepadamu. Bersatu dengan Yesus, Ia menghayati kebersatuan hidup putra denganmu, hidup sejati yang paling tinggi. Kami lambat karena kami bergulat, belum siap melepaskan diri. Bapa, dengan mengenakan Yesus, orang tidak mempelajari pewahyuan Yesus dari kata-kata di luar, bagian demi bagian, tetapi dari pengalaman dan sentuhan sabda di dalam. Orang mengenali Yesus dan sekaligus merasuk dan mengenakan pikiran dan perasaannya. Tetapi inilah kebaktian yang benar dan sejati, kalau orang mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Kalau ia berubah dengan pembaruan budi, membedakan yang baik dan menemukan yang sempurna, dengan pengenalan dan ibadat yang menguduskan segala yang ada pada manusia, orang dimasukkan dalam kehidupan ilahi sendiri, sebab hidup kekal yang dimaksud dan menjadi tujuan manusia ialah mengenai Bapa hadir di dalam Putra. Kami berpikir berpotong-potong, tetapi semakin kami menyerahkan diri kepada Kristus, Ia akan membawa kami pada keutuhan, pengalaman kesatuan, melewati misteri-misteri peristiwa hidupnya, semakin masuk dalam kemanunggalan denganmu. Bapa, Engkau telah menebus kami dengan darah Putramu. Dengarkanlah permohonan kami, supaya kami memperoleh hidup dalam dirimu dan menikmati keselamatan kekal. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan selama-lamanya. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian,
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.